bersaksi. Shalom adik-adik, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Akhirnya berjumpa lagi dengan Kakak Hana. Adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan sukacita ya. Adik-adik, Kakak Hana mau ajak kalian untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Kak Hana ajak kalian untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, Kak Hana mau bertanya, minggu lalu firman Tuhannya tentang apa sih? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Oke, jadi minggu lalu ya kita belajar dari perjalanan bangsa Israel, dimulai dari Asian Gaber, 12 pengintai, Allah yang berperang, dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari perjalanan bangsa Israel di Gunung Nebo ya. Adik-adik, sudah siap memuji nama Tuhan? Coba angkat tangannya. Kalau udah siap memuji nama Tuhan, Kak Hana harap semuanya duduk yang tenang ya. Tidak boleh ada yang bersuara, tidak ada yang main HP ya. Yuk tunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan Yesus. Yuk kakak ajak untuk berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan memelihara hidup kami ya Tuhan. Sehingga sampai detik ini kami bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji nama Engkau. Dan kami memiliki tubuh yang sehat dan kuat Tuhan. Sehingga kami tidak mengalami sakit Tuhan. Tuhan, kami akan memuji nama Tuhan, kiranya Engkau pimpin tempat ini dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada satupun roh jahat, roh iblis, roh kegelapan yang akan mengganggu tempat ini, karena ada Engkau yang menopang kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan segala pujian kami dan firman Tuhan pada hari ini kepada Engkau Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu dari perjalanan bangsa Israel di Gunung Nebo Tuhan. Biarlah iman kami melalui firman yang akan disampaikannya, kami boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah Tuhan. Sehingga banyak orang lain, orang yang di sekitar kita mengalami perubahan hidup ketika kami mau bersaksi, mau menciptakan kabar baik kepada Engkau Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat dari dalam keluarga, gereja, sekolah, dan dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami terang dan garam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita puji nama Tuhan kita yang dahsyat. Kita berjalan sampai ke Kanaan. Haleluya. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan 1, 2 ke Kanaan, 3, 4. Ku berjalan 1, 2 ke Kanaan, 3, 4. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan dengan iman. Ku berjalan bersama Tuhan. Ku berjalan pasti menang. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan.
berjalan, ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Sampai. Mari adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari adik-adik, kita mau duduk bersama-sama di bawah kaki Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyanyikan satu pujian. Kita mau mengasihi Dia dengan hati kita. Mari adik-adik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita ulang dari awal dengan hati kita. Yesus Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan
kami di tempat ini Tuhan, bukan karena kebetulan tapi karena Engkau sendiri Tuhan yang memanggil kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang tutup bungkus kami Tuhan, Engkau pakai kami untuk kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu Tuhan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik GC, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kami berharap adik-adik GC siap ya. Kalau sudah siap berarti harus berikan sikap yang benar ya. Tidak boleh ngelamun, tidak boleh ngobrol dengan temannya. Nah, hari ini adik-adik GC, kita akan belajar masih sama seperti beberapa minggu yang lalu tentang perjalanan bangsa Israel. Kita masih harus melanjutkan ya. Jadi tema kita pada hari ini adalah di Gunung Nebo. Ya, kira-kira ada apa nih di Gunung Nebo? Nah, adik-adik GC, kita kembali mengingat ya materi ataupun firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, di mana bangsa Israel yang dipimpin oleh siapa? Oleh Musa ya, sedang berjuang nih untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian. Oke, sebelumnya Kak Mem mau ngajak adik-adik GC untuk baca Alkitab yuk. Yang bawa Alkitab atau Alkitab bisa disiapkan dan kita akan baca di dalam Ulangan 34 ayat 4. Oke, yuk dibaca, disiapkan, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ulangan 34 ayat 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Oke, yang akan kita pelajari yaitu di dalam ayat ini anak-anak. Nah, adik-adik GC, kita tahu nih bahwa ternyata proses perjuangan bangsa Israel untuk keluar dari tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu tidaklah mudah. Tapi adik-adik GC, ternyata ketika bangsa Israel nih yang dipimpin oleh Musa sudah sampai di mana? Di perbatasan tanah Kanaan. Dan mereka ini berkemah anak-anak di sekitar itu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata anak-anak, Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwa sesuai yang ada di dalam ayat ini, bahwa Musa hanya boleh menyaksikan tanah Kanaan dari luar, dari tanah Moab. Jadi Musa itu tidak diizinkan Tuhan untuk menyeberang ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Wah, gimana adik-adik GC menurut adik-adik GC? Musa sudah bersusah-susah payah nih, ya, berjuang untuk melawan bangsa Mesir, ya, untuk keluar. Ya, sudah bersusah payah, pasti ada waktu, tenaga yang sudah dibuang oleh Musa. Tapi Tuhan berkata bahwa Musa, kamu hanya boleh melihat, hanya boleh menyaksikan dari luar. Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk menyeberang, untuk sampai ke tanah Kanaan. Kira-kira apakah Musa kecewa? Adik-adik GC? Kecewa tidak? Kalau adik-adik GC di posisi Musa, apakah kalian kecewa? Nah, ternyata adik-adik GC, meskipun Tuhan berkata bahwa Musa tidak diizinkan untuk menyeberang, untuk sampai ke tanah Kanaan,
tetapi Musa menerima itu. Musa taat kepada Tuhan. Wah, ternyata luar biasa ya Musa, adik-adik di sini. Musa memiliki hati yang taat, hati yang legowo kalau bahasa Jawanya, untuk menerima setiap kehendak, perintah, dan ketetapan dari Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana nih dengan kehidupan kita, adik-adik di sini? Apakah kita mau nih, ya, mau menerima, mau taat kepada Tuhan, meskipun perintah yang Tuhan berikan kepada kita itu membuat kita tuh entah jengkel, entah sebel, ya. Tapi Kak Mei ingin ada di sisi kita belajar untuk memberikan respon yang benar. Ya, kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu memang baik adanya. Nah, ada beberapa hal ya, ada di sisi yang bisa kita pelajari dan kita teladani dari sikap Musa. Yang pertama adalah apa? Yang pertama, Musa memiliki sikap atau karakter yang taat kepada Tuhan. Taat dalam artian apa? Taat atau setia. Meskipun Musa tidak diizinkan oleh Tuhan, tetapi Musa menerima itu dan melakukan itu. Musa tidak nego nih dengan Tuhan. Ya, yang kedua, Musa selalu meminta petunjuk Tuhan. Jadi tidak asal maunya sendiri. Meskipun pada saat itu Musa punya wewenang nih anak-anak untuk memberikan kebijakan sesuai dengan keinginannya, tapi Musa tidak melakukan hal itu. Musa ketika melakukan apapun, Musa selalu minta petunjuk dari Tuhan. Artinya Musa itu benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan yang ketiga adalah Musa mempersiapkan Yosua sebagai penggantinya. Ya, nah ini yang perlu kita teladani ya, ada di sisi. Meskipun pada akhirnya Musa tidak bisa membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, tetapi Musa berbesar hati untuk mencari penggantinya. Nah, dari ketiga hal ini ada di sisi yang sudah kami sampaikan. Kami berharap bahwa ada di sisi yang pertama adalah selalu memiliki respon yang benar, sikap hati yang benar. Meskipun yang Tuhan perintahkan nih tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ayo kita belajar untuk menerima itu. Ya, yang kedua, belajar setia terhadap perkara-perkara kecil. Ya, selalu meminta petunjuk Tuhan apapun yang kita lakukan. Ya, jangan semaunya sendiri. Ya, jangan apa-apa. Ya udahlah, ini yang aku mau kok. Ya, tapi tidak mau meminta petunjuk dari Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak mau minta petunjuk dari Tuhan, kemungkinan hasilnya apa? Hasilnya nihil. Hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Itu firman Tuhan yang bisa Kak Mei sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi rema dan kekuatan dan pengingat untuk kita semuanya. Ya, oke. Kak Mei akan ajak adik-adik Cici untuk menutup ya firman Tuhan kita pada hari ini. Yuk, Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Biarlah Tuhan setiap nilai-nilai dan keteladanan dari kisah kita atau ada di sisi renungkan dan bisa lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan bagi kami, Kau berikan pengingat bagi kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau, untuk tidak selalu nego Tuhan dengan Engkau, karena kami tahu bahwa setiap perintah, ketetapan, dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik dan baik adanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.